Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah live streaming GBI WC Latu Menten. Minggu 18 Oktober 2020. Saya jumpa seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latu Menten. Apa kabar Bapak Ibu semua? Menjumpai rekan-rekan sahabat semua yang ada di channel YouTube, baik yang di GBI WC Latu Menten maupun yang di Camp Titi dan juga yang ada di Facebook, di IG dan semua yang ada di media sosial. Kita ada dalam hadirat Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
Ya Bapak Ibu, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya bagi kita untuk kita mendoakan anak-anak kita. Adik-adik yang ada di kamar, yang ada di rumah, yang ada di mana nih, sofa, yang pegang handphone, yang mungkin lagi belum bangun tidur, dibangunin. Biar kita sama-sama mendoakan mereka. Bapak Ibu, boleh kita satu hati dan kita berdoa buat anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, di siang hari ini sebelum kami dengarkan kebenaran firman-Mu, kami datang kepadamu Bapa, dan kami menyerahkan hidupan kami, menyerahkan anak-anak kami bawa di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menolong anak-anak kami, melingkupi anak-anak kami, menaungi anak-anak kami, membentengi anak kami. Kami sama-sama bersatu hati berdoa dan mau katakan kepada anak-anak kami bahwa anak-anak kami adalah anak-anak yang sehat. Anak-anak kami adalah anak-anak diberkati. Anak-anak kami adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan anak mereka, anak-anak kami. Bahkan kami berdoa Bapa buat anak-anak-Mu, sidang Jumat-Mu dimanapun mereka berada. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada yang lemah dalam tubuhnya, ada yang sakit, mari Tuhan jamah dan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Bapa, biarlah kami sama-sama berkata kepada anak-anak kami senantiasa dipelihara dan diperhatikan oleh Tuhan. Suatu generasi yang hebat dan luar biasa akan Tuhan pakai dalam kehidupan anak kami. Kami percayakan hidup anak-anak kami, tubuh, jiwa, rohnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua yang membesarkan dan mendidik mereka. Tuhan berkati hidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Berkati setiap apa yang menjadi pergumulan, apa menjadi harapan dan doa mereka. Bahkan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini berdoa dan memohon untuk meminta keturunan. Biar Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, berkat Tuhan turun Bapa. Sebagaimana Tuhan boleh membuka rahim daripada anak, biar Tuhan juga boleh membuka rahim daripada anak-anak-Mu, sidang Jumat-Mu yang mengharapkan keturunan. Bahkan kami berdoa Bapa, Tuhan tolong Sarah yang sudah lanjut usia namun dia bisa mempunyai keturunan. Kami percaya, kami pun sama, Tuhan akan nyatakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sedang hamil, Tuhan berkati mereka, anak-anak yang dalam kandungan, mereka menjadi anak yang sehat. Semua kami orang tua yang ada dalam berbisnis, dalam pelayanan, dalam apapun, penyertaan Tuhan boleh sempurna adanya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan anak-anak kami dan orang tua yang ada dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik boleh ikuti ibadah live streaming yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
menepati janji-janjimu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janjimu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan hari ini masih juga dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Minggu lalu saya bilang yang harus layani adalah Bapak Pendeta Jerry. Mungkin saya ada hubungi dia, Pak Kem belum siap. Enggak apa-apa, kita tunggu siap. Karena saya juga harus syuting dia, mempersiapkan semuanya supaya benar-benar kita yang terima live streamingnya dengan baik. Nah, minggu depan kemungkinan juga masih Pak Bapak Pendeta Nathan 1 bulan penuh, karena dia ini ada seri Elia dipelihara Tuhan, jadi kita harus ikutin sampai tuntas, ya kan? Jadi kita nggak sia-sia mengikuti ibadah kita. Selamat beribadah, dan waktu yang selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Nathan. Salam. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya setelah kita mendengarkan pujian dan penyembahan tadi. Dan saat ini kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman ini. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau tetap menjaga kami, memelihara kami di masa-masa pandemi COVID, di masa yang sangat sulit. Sudah berlangsung dari Januari hingga saat ini di bulan Oktober. Virus corona belum ada tanda-tanda akan menurun, dan juga belum ada tanda bisa dikendalikan secara total. Tapi kami percaya Engkau tahu dari sorga melihat apapun yang terjadi di muka bumi. Jika Engkau belum turun tangan untuk menyingkirkan virus corona ini, pasti ada sesuatu yang ingin kami lakukan, yang Engkau ingin kami pelajari dari pandemi ini. Tuhan, saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Engkau sudah menyertai kami 2 sesi tentang Elia diberi makan oleh burung gagak, dan ini adalah sesi yang ketiga. Tuhan, buka hati kami, telinga kami, mata rohani kami, agar kami dapat mengerti apa yang disajikan pada saat ini, baik kami di Indonesia maupun di luar negeri. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan lihat kembali ini judul yang kita kupas. Ini adalah sesi yang ketiga. Jadi ternyata dari 9 ayat ini di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 39, setelah saya pelajari berkembang terus. Semakin banyak muncul kebenaran-kebenaran yang akhirnya bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan yang hidup. Semakin kita gali, semakin dalam, semakin banyak kebenaran yang kita temukan. Saya mengajak Bapak Ibu membaca kembali teks ini karena hanya 9 ayat. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya,
Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu pergilah ia dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 9 ayat, tapi kita bisa menggali sampai 3 sesi, dan ada 1 sesi lagi, sesi yang terakhir, saya khusus akan membahas tentang burung gagak. Itu cukup menarik. Jadi semoga Bapak Ibu mendapat pengertian yang secara utuh di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, setelah itu saya akan menyambung di ayat 10 dan seterusnya ketika Elia ke rumah janda Sarfat. Dengan judul yang agak berbeda sedikit, Elia diberi makan oleh janda Sarfat. Mari kita ikuti pembahasan kita. Lihat kembali 5 subjudul yang kita kupas pada saat ini. Saya sudah mengupas dari nomor 1 sampai nomor yang ketiga. Nah, hari ini saya akan langsung membahas 2 poin, yaitu perkataan hamba Tuhan punya kekuatan, dan yang kedua adalah Sang Pencipta berkuasa atas ciptaannya. 2 topik akan kita kupas pada saat ini. Yang keempat adalah perkataan seorang hamba Tuhan mempunyai kekuatan. Apakah engkau hamba Tuhan? Jika engkau hamba Tuhan, mestinya apa yang kau ucapkan itu memiliki kekuatan. Apalagi engkau memperkatakan firman Tuhan. Lihat kembali di ayat 1 ini. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini kalimat nggak main-main loh. Karena Ahab ini, karena Elia ini sedang berbicara dengan raja loh. Kalau perkataan dia tidak terwujud, maka dia akan dibunuh oleh raja. Nggak sembarangan. Apalagi Elia menggunakan nama Tuhan, demi Tuhan yang hidup. Artinya, saya mewakili Tuhan. Padahal apa yang dikatakan Elia belum tentu itu perintah dari Tuhan. Oke? Tapi dia katakan. Oke, kita lihat. Kecuali aku katakan. Artinya, akan terjadi kemarau, tidak akan ada hujan, tidak akan embun, sampai aku katakan nanti turun hujan, maka hujan itu akan diturunkan. Ini kekuatan, ini power dari perkataan dari Elia, sungguh luar biasa. Kita lihat, ini suasana hujan ya. Betapa hebat dan berkuasanya mulut dan perkataan Nabi Elia. Langit dan hujan seakan-akan dikendalikan oleh mulut dari Nabi Elia. Kita lihat. Hanya dengan mulut yang begitu kecil, dia bisa kendalikan alam semesta. Bagaimana dahsyat enggak? Artinya apa? Apa yang engkau ucapkan itu punya power, punya kuasa. Engkau sadar atau tidak, itu masalahnya. Dan tidak tanggung-tanggung, oleh perkataan Elia itu, kemarau melanda bumi sampai 3,5 tahun loh. Dan kalau 3,5 tahun Elia belum ucapkan nanti akan hujan, akan tetap seperti itu. Tapi disinilah hebatnya Elia. Lihat kuasa mulut Nabi Elia. Dia bisa mendatangkan kemarau terjadi di bumi 3,5 tahun. Kemarau. Dan dia juga akhirnya bisa mendatangkan hujan setelah terjadi kemarau 3,5 tahun. Luar biasa ya. Saya dulu tinggal di pedalaman Kalimantan. Dan di sana itu kami belum ada yang namanya PAM. Atau perusahaan air minum. Hanya minum itu di tada. Kami jadi di kampung itu kami punya 1 tong besar. Tong ini kalau 3 orang sampai 4 orang bergandengan baru bisa memeluk tong itu. Yang kami minum itu air hujan. Jadi air hujan itu ditampung di tong itu,
Makanya orang Kalimantan itu rata-rata giginya itu bermasalah. Masih muda itu kalau sudah berlubang, sudah copot. Dari sekarang saya ini gigi di bagian belakang sudah pada banyak yang copot, banyak yang lubang. Kenapa? Karena kita minum air hujan. Dan air hujan itu zat kapurnya nggak ada. Oke? Nah, tong yang besar itu biasa kita hanya bisa minum beberapa bulan. Ketika beberapa bulan kemarau, maka kita sudah harus cari sumber air lain. Kemana? Kami seringkali harus ke hutan untuk mencari air, menggali sumur. Setelah itu kita bawa air pulang dari hutan. Nah, pernah satu kali terjadi kemarau 7 bulan. 7 bulan betul-betul kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Tapi Elia dengan begitu gampangnya, hujan jangan turun atau hujan turun, begitu gampang diucapkan. Kalau kita punya mulut seperti Elia, kayaknya enak juga ya. Ketika kemarau kita langsung kurang, hujan turunlah, turun hujan. Ketika waktunya tiba, Nabi Elia berdoa dan hujan pun turun karena doanya. Perhatikan Yakobus pasal 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat beberapa kata di sini. Elia manusia biasa. Artinya apa? Elia itu hidup, bekerja, dan melayani Tuhan sama seperti manusia umumnya. Walaupun dia nabi Tuhan, bukan berarti dia jadi manusia super, jadi orang hebat sakti. Enggak, ternyata dia juga tetap manusia biasa. Lalu kalimat yang kedua adalah sama seperti kita. Apa arti sama seperti kita? Artinya adalah sebagai manusia biasa, Elia juga punya rasa sedih, punya rasa takut, punya rasa khawatir, dan pernah juga mengalami putus asa. Oke? Namun walaupun manusia biasa, tapi bisa mengendalikan hujan, bisa mengendalikan langit. Ini kan saya katakan luar biasa. Artinya manusia biasa akan menjadi luar biasa ketika dipakai oleh Tuhan. Oke? Hari ini pun ketika engkau dipakai oleh Tuhan, engkau akan jadi manusia biasa, engkau akan berdampak, engkau akan berpengaruh kepada banyak orang. Masalahnya adalah engkau dipakai Tuhan atau tidak. Musa juga manusia biasa. Sebuah tongkat Musa, ketika tongkat itu di tangan Musa, dia hanya menjadi sebatang tongkat gembala. Tapi ketika tongkat itu berpindah ke tangan Tuhan, tongkat itu bisa membelah laut, tongkat itu bisa jadi ular, tongkat itu bisa melakukan banyak mujizat-mujizat lain. Itulah sebatang tongkat. Di tangan manusia begini, di tangan Tuhan begini. Sama juga Elia. Sebagai manusia biasa sama seperti kita, tapi ketika dipakai oleh Tuhan, dahsyat sekali nabi yang satu ini. Engkau mau dipakai oleh Allah luar biasa, jadilah alatnya Tuhan. Pernah satu kali sebagai manusia biasa, Elia begitu lemah, frustrasi, bahkan putus asa, sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana lemahnya Elia dalam satu masa. Tapi walaupun dia lemah, Tuhan pakai secara luar biasa. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Perhatikan kata, kemudian ia ingin mati. Bagaimana frustrasinya orang ini. Dia bukan hanya stres, tapi benar-benar frustrasi, benar-benar putus asa. Apalagi nyawanya sedang terancam. Karena Isabel di ayat sebelumnya sudah katakan, hari ini kalau aku tidak membuat Nabi Elia punya nyawa seperti nyawa 450 Nabi Baal yang disembelih dia, inilah ancamannya begitu mengerikan. Dia ternyata takut juga. Karena apa? Dia manusia biasa kok. Takut mati kok. Takut sakit kok. Okay? Lalu bersungguh-sungguh berdoa. Jika kita perhatikan kalimat ini, ketika ia bertemu dengan Raja Ahab dan mengatakan bahwa tidak akan ada embun dan hujan di tahun-tahun ini, itu ternyata bukan perkataan Tuhan. Nangkap gak? Berarti ketika Elia ucapkan, saat itu dia belum berbicara dengan Tuhan. Jadi dia ucapkan lebih dulu. Nah setelah itu baru dia lobby ke Tuhan. Nangkap gak?
Oke, jadi dia berkata kepada Ahab, oh tidak akan turun hujan. Nah setelah itu dia datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah jangan turun hujan 3,5 tahun. Tuhan jangan turunkan hujan dulu. Nah dia hujan nggak turun. Artinya apa? Kalimat yang diucapkan ketika bertemu dengan Ahab itu bukan dari Tuhan. Itu dari mulut Elia sendiri. Nah mulut Elia itu powernya full. Sehingga apa yang diucapkan dia yakin pasti terwujud. Nah ketika dia berani ucapkan demikian, dia harus juga yakin Tuhan akan mengabulkan. Oke? Koneksi dia dengan Tuhan mestinya baik dan intim. Seandainya hubungan dia dengan Tuhan itu tidak baik, pasti dia akan bermasalah. Ketika dia berkata kepada Ahab, tidak akan turun hujan sampai aku ucapkan, ternyata besoknya hujan, minggu depannya hujan. Wah ini nabi palsu, dan dia akan ditertawakan Ahab, bahkan akan dibunuh Ahab. Oh ini nabi yang tidak dipakai Tuhan, bunuh saja. Ini masalah serius. Oke? Maksudnya Tuhan tidak suruh Elia ucapkan. Itu kalimat yang dia ketemu Ahab itu. Inilah kuasa perkataan Elia sehingga apa yang diucapkan itu bisa terjadi. Kuasa demikian inilah yang harus kita pahami, bahwa mulut kita tuh ada potensi. Perhatikan dua kalimat yang dicetak merah dan diberi garis bawah. Betapa hebat dan dahsyatnya kuasa doa Nabi Elia. Dia berdoa, seharusnya kita pun bisa jika kita memiliki iman dan ketekunan dalam doa. Dahsyat saya katakan doa Nabi Elia ini, hanya dari mulutnya. Ketika mendatangkan kemarau selama 3,5 tahun, di Alkitab itu sama sekali tidak menjelaskan bagaimana cara Elia itu berdoa. Tidak ada. Tapi ketika masa kemarau 3,5 tahun sudah terjadi dan dia ingin hujan itu turun, lalu dia berdoa. Nah ini dicatatkan di Alkitab bagaimana dia berdoa. Nah kita akan coba lihat, kita akan analisa sedikit di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 46 tentang doa dia yang penuh khasiat, doa dia yang full power, doa dia yang penuh dengan kuasa. Kita coba lihat sedikit 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 42. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dan dengan mukanya di antara kedua lututnya. Perhatikan ayat 41. Kembali lagi Elia mengucapkan kalimat itu dengan iman. Dia berkata, pulanglah, karena sudah terdengar suara desau hujan akan turun. Pada saat itu dia belum berdoa loh. Dan belum ada bukti akan turun hujan loh. Tapi dia punya mulut, dia ucapkan dulu, nanti apa yang diucapkan terjadi menyusul. Itulah yang saya katakan perkataan Elia itu full power. Karena hamba Tuhan yang benar dipakai Tuhan itu akan seperti ini. Inilah nabi. Apa yang diucapkan terjadi. Karena itu sebagai seorang hamba Tuhan, kalau Anda punya mulut seperti itu, wah mengerikan. Hati-hati. Kalau engkau ucapkan yang baik, bersyukurlah. Tapi kalau engkau ucapkan yang jelek, habislah. Misalnya, besok kamu akan mati. Orang itu tiba-tiba mati. Wah, mengerikan mulut Anda. Betul? Kecuali kalau ucapnya baik. Orang lagi sakit, oh besok engkau pasti sembuh. Langsung sembuh. Itu kan luar biasa. Itulah kekuatan dari perkataan. Bunyi hujan desau sudah kedengaran. Kemarau ini sudah terjadi 3,5 tahun. Namun Elia berani katakan kepada Ahab, suara desau hujan sudah kedengaran. Andai kata ketika Elia ucapkan demikian, ternyata bulan depan baru turun hujan, berarti ucapan dia itu nggak benar. Karena suara desau air hujan sudah kedengaran, artinya sebentar lagi, bukan bulan depan atau bukan minggu depan, tapi sebentar lagi akan terjadi. Padahal dia belum berdoa loh, belum mohon kepada Tuhan loh. Inilah yang saya katakan kuasa perkataan Elia, kuasa perkataan hamba Tuhan. Mestinya hamba Tuhan itu punya otoritas, punya kuasa yang demikian dari perkataannya. Lalu kita lihat ayat-ayat ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Perhatikan, naiklah ke atas.
Jadi waktu Elia berdoa, satu kali nih, selesai berdoa, lalu dia suruh bujang, coba kamu naik ke atas gunung. Kenapa mesti naik ke atas gunung? Karena kalau dia terlalu rendah melihat ke arah laut, nggak nyampe. Setelah dia naik ke atas, jadi pemandangan dia lebih luas, dia perhatikan. Arahkan matamu ke arah laut, dia perhatikan. Langit biru. Nggak ada awan sama sekali, karena memang kemarau itu sudah terjadi 3,5 tahun. Setelah itu dia turun laporkan kepada Elia lagi. Oke. Nah kemudian Elia doa lagi, Tuhan turunkan hujan sebentar lagi, Tuhan turunkan hujan sebentar lagi, amin. Setelah dia suruh, kamu naik ke tempat tadi, ke atas gunung. Oke. Nah si bujang itu naik turun berapa kali? Sampai 7 kali. Oke. Menunjukkan ketekunan di dalam doa. Engkau ingin kuasa mulutmu punya kuasa, doalah. Engkau ingin doamu dijawab Tuhan, tekunlah dalam doa. Seringkali kita tidak tekun. Jika nabi besar saja untuk mendoakan sesuatu sampai 7 kali bersujud berdoa, Tuhan turunkan hujan. Saya yakin waktu dia berdoa itu bukan hanya tutup mata, setelah itu Tuhan turun ke hujan, langsung buka mata, amin, lalu suruh bujangnya naik. Nah waktu bujangnya naik, Elia santai saja. Enggak. Waktu bujangnya naik, Elia itu berdoa. Waktu bujangnya turun, setelah Elia mendengar suara bujangnya, dia buka mata. Yang kamu lihat apa tadi? Lalu bujangnya berkata, nggak ada apa-apa. Lalu dia suruh, udah kamu naik lagi. Setelah itu Elia berdoa lagi. Bujangnya naik lagi tuh. Setelah naik, lihat tidak ada apa-apa, turun lagi itu 7 kali. Jadi naik turunnya itu memakan waktu. Dan sepanjang waktu itu 7 kali berdoa. Katakanlah. Bujangnya itu naik dan turun 1 jam. Oke? Naik setengah jam, turun setengah jam. Itu paling cepat. Oke? Setengah jam. 7 kali berarti 7 jam. Minimal 7 jam Elia itu berdoa. Dan satu hal yang dia doakan, hujan turun. Itulah ketekunan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ketekunan itu sangat menentukan jawaban atas doa-doa Tuhan. Tekun nggak engkau? Oke? Kalau engkau tekun berdoa, 1 kali berdoa belum dikabulkan, 2 kali berdoa belum dikabulkan, sampai berulang kali, suatu saat Tuhan pasti jawab. Saya banyak pengalaman tentang Tuhan menjawab doa setelah saya doakan bertahun-tahun lamanya. Bukan 1-2 kali doa langsung dijawab. Enggak juga, bertahun-tahun. Lihat pasal 18 ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, ada awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Lihat lagi kalimat ini. Wah, awan sebesar telapak tangan muncul. Itu ke-7 kalinya loh. Setelah bujangnya naik, lalu memberikan laporan kepada Elia. Nah, hanya dengan melihat awan sebesar telapak tangan, Elia yakin doanya sudah dijawab. Padahal untuk turunkan hujan, awan sebesar telapak tangan itu untuk apa? Bagaimana turunkan hujan? Tapi awan yang sebesar telapak tangan itu menyedot uap air, lalu kemudian meliputi langit, sampai langit diliputi kegelapan, karena air yang sudah berhasil disedot dari laut itu sudah begitu banyak berada di awang-awang dan tinggal turunkan. Maka tidak heran langit menjadi kelam karena tertutup oleh air, oleh uap air. Nah, setelah turunlah hujan yang begitu dahsyat. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah kekuatan doa Elia. Itulah iman Elia. Karena itulah ketika engkau berdoa nih, oke? Berdoa, ketika ada satu tanda kecil mulai muncul, percayalah doamu sudah akan dijawab oleh Tuhan. Tinggal Anda tekuni saja dan itu akan terjadi. Iman itu sangat menentukan di dalam doa. Seberapa besar imanmu sangat menentukan seberapa besar jawaban doa atas apa yang engkau doakan. Karena itu, kalau engkau mau berdoa, harus disertai dengan iman. Tidak cukup hanya dengan tekun, tapi juga dibutuhkan iman. Kita lihat iman ini. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman,
Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Perhatikan ayat Yakobus 1 ayat 6 dan ayat 7 diperbandingkan. Ayat 6 dikatakan engkau harus minta dengan iman. Kalau engkau tidak punya iman, maka ayat 7, engkau jangan berharap mendapatkan sesuatu yang engkau doakan. Nah, selama ini kita berdoa tapi tidak disertai dengan iman. Karena itulah engkau harus punya iman dalam doa. Percayalah, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Hanya waktunya Tuhan sudah sampai atau belum. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Satu kali saya besuk. Saya besuk, kebetulan ada seorang pengurus gereja saya, kelihatan sangat beriman. Dia bercerita kepada orang yang sakit, kalau Tuhan menyembuhkan, tidak ada yang mustahil. Penyakit apapun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Wah, saya pikir, pengurus saya yang satu ini hebat juga iman dia. Wah, promosi mujizat Tuhan dan sebagainya. Nah, kebetulan ibu ini sakitnya, dia cukup parah. Nah, setelah selesai dia jelaskan harus bersandar pada Tuhan, kami berdoa. Nah, selesai berdoa, lalu pengurus saya ngomong, ini ada satu alamat dokternya bagus tuh. Untuk penyakit jantung, ibu kan lagi sakit jantung. Nah, berobat ke dokter ini. Saya jadi bingung sendiri. Tadi katanya beriman. Tuhan sanggup menyembuhkan, bisa ganti jantung yang baru. Selesai berdoa malah disodorkan satu alamat dokter jantung. Ini kan bingung nih gimana imannya. Jadi mendua hati ini. Antara mulut dengan hati itu beda. Nah, setelah itu masuk mobil, saya tegur pengurus saya gini, tadi Anda membangun iman ibu. Setelah iman ibu kepada Tuhan sudah terbangun, engkau hancurkan lagi. Dia masih nggak nangkap. Maksud Pak Pendeta, begini loh, engkau promosi kuasa Tuhan. Ibu ini saya lihat imannya mulai tumbuh. Tapi setelah itu engkau tunjukkan, ini ada alamat dokter dan sebagainya. Betul, memang nggak salah kita berobat ke dokter, tapi jangan waktu yang sama engkau jelaskan. Jadi engkau naik, turunkan lagi. Itu masalah iman. Berhati-hatilah dengan perkataan kita. Bercermin dari kasus Elia yang dia berkata, hujan jangan turun, tidak turun, dan hujan turunlah, dan hujan itu langsung turun. Perkataan Elia sebagai manusia biasa itu penuh dengan kuasa. Padahal dia manusia biasa. Demikian pula perkataan kita ada kuasa tanpa kita sadari. Mungkin kita sembarang ucap. Kadang-kadang ketika kita marah kepada orang lain, setan lo, jangan-jangan jadi setan benaran. Kita kepikir nggak? Kadang-kadang kita berkata kepada anak ketika kita lagi emosi nih. Kita sebagai umat Tuhan kepada anak, kamu berkata kepada bego lo, tolol lo, bodoh lo. Lama-lama anak kita jadi bego, tolol, bodoh semua. Betul? Kita nggak sadar. Yang kita ucapkan tuh ada kekuatan. Kadang-kadang ketika kita marah kepada orang lain, setan lo. Ketika kita katakan setan, ntar dia jadi setan, yang repot siapa? Monyet lo, ntar jadi monyet, yang repot siapa? Orang tuanya juga. Kalau anaknya setan, bapak ibunya lebih parah lagi. Bapaknya setan. Betul? Inilah tanpa kita sadar. Karena itu hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan perkataan kita. Lidah kita itu harus benar-benar kita kendalikan, jangan sembarangan. Karena lidah kita bisa memberikan dampak positif. Artinya dari mulut kita, dari ucapan kita bisa berdampak secara positif, tapi lidah kita juga bisa berdampak secara negatif. Jadi apa yang kita ucapkan itu keluar dari mulut kita itu pasti ada pengaruhnya. Orang lain akan terluka karena ucapan kita negatif. Orang itu akan terhibur, diberikan kekuatan, diberikan pengharapan, diberikan sukacita karena ucapan kita. Karena itu lidah ini sangat menentukan. Hanya ada dua macam perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan dari mulut kita ini berdampak untuk membangun atau berdampak untuk menghancurkan. Sangat tergantung pada lidah kita. Ketika perkataan kita membangun, kita bisa berkati orang. Tapi ketika menghancurkan, kita bisa mengutuki orang. Karena itu perkataan itu bisa membangun, menghancurkan, mengutuk atau memberkati. Lidah kita hati-hati. Karena Elia sudah menunjukkan kepada kita perkataan itu punya kuasa.
Kalau perkataan kita kuasa, kita ucapkan yang baik akan baik, kita ucapkan yang jahat akan jahat. Lihat perkataan, dampak dari perkataan kita. Di sini ada sebuah cerita, ada segerombolan kata. Gerombolan kata ini karena di sini terjadi kemarau, kekurangan makanan, akhirnya rame-rame mereka ingin pindah ke sebelah hutan yang sebelah lagi. Namun mereka harus melewati sebuah jalan. Nah, waktu mereka pindah, rombongan loncat-loncat terus. Tiba-tiba di depan mereka tuh ada sebuah sumur yang mereka tidak tahu. Ketika mereka lompat, jatuhlah kata ini. Lompat, jatuhlah kata ini. Akhirnya ada belasan ekor kata itu jatuh ke suatu sumur yang kering. Sumur tua. Lalu mereka coba lompat untuk naik. Padahal sumur itu sebenarnya tidak begitu dalam, hanya kurang lebih 1 meter. Tapi bagi kata 1 meter itu otomatis setengah berapa kali lipat dari badannya. Dia lompat tidak bisa keluar. Nah, sementara teman-teman yang lain tahu belasan temannya sudah terperosok ke sumur tua, akhirnya mereka berhenti di tepi kolam, kelilingi kolam itu. Nah, menonton temannya. Nah, waktu menonton temannya, mereka lihat, wah sudah 15 menit nggak ada satupun yang berhasil keluar. Sudah setengah jam nggak ada yang berhasil. Akhirnya yang di atas kolam itu berteriak, sudah kami mau lanjutkan perjalanan, tidak ada gunanya kalian lompat-lompat terus di sini. Udahlah, kalian tinggal di sini aja. Nah, akhirnya yang belasan ekor ini berpikir, ya sudah nggak ada mungkin lanjutkan lagi. Tapi ada satu yang masih lompat terus. Yang satu lompat lagi semakin tinggi. Padahal teman-teman di atas itu sudah kasih tangan, udah nggak usah lompat lagi, percuma. Tapi apa yang terjadi? Nah, si kata dia lompat terus lompat lagi. Akhirnya satu kali dia berhasil lompat keluar dari sumur itu. Teman-temannya pada kaget, yang di bawah juga bingung. Nah, setelah itu yang lain coba dekati. Tauil, kami sudah kasih tahu ke kamu, nggak usah lompat lagi. Tapi kenapa kamu masih lompat-lompat terus? Anda tahu nggak? Ternyata itu kata yang satu yang berhasil keluar dari sumur itu, katanya tulik. Katanya tulik. Jadi, waktu temannya dari atas sumur teriak, udah jangan lompat lagi, percuma buang tenaga. Nah, si kata tuli ini hanya melihat tangannya melambai-lambai, tangan temannya, dia pikir kasih semangat. Ayo, terus lompat. Ya, lompatlah sekencang-kencang, berhasil dia keluar. Sementara yang tidak tuli itu sudah mendengar, nggak ada gunanya lompat. Mereka berhenti lompat. Sedangkan yang tidak mendengar, yang tuli ini berhasil lompat. Nah, sehingga dia memberikan kode dengan tangannya. Oh, kalian kan tadi memberikan semangat ke aku, maka aku lompat terus. Aku semangat. Berhasil aku keluar. Dari sini kita bisa melihat perkataan. Perkataan kita bisa menjatuhkan atau perkataan kita bisa membangkitkan. Untung si kata yang berhasil keluar itu tulik. Kalau tidak, dia juga akan sama seperti belasan yang lain, berhenti, putus asa, nggak mau lanjutkan lompat lagi. Nah, inilah yang harus kita renungkan dari perkataan kita. Perkataan kita bisa menghidupkan, perkataan kita juga bisa mematikan. Dan seorang hamba Tuhan jangan sembarang berbicara, karena perkataannya itu punya kuasa. Amsal 18 ayat 20-21, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Tangkap nggak maksudnya? Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Berarti ini pasti jago negosiasi. Mungkin seorang sales nih, cocok nih. Jadi sales jago sales produk. Sehingga karena dia berhasil sales, tentu perutnya dikenyangkan. Artinya dia dapat duit. Lalu ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Amsal Salomo mengatakan lidah kita itu berbahaya. Hati-hati. Bisa berdampak positif seperti ayat 20, dari lidah engkau bisa menjual produk, engkau bisa sales, dan dari lidah engkau juga bisa menghancurkan sebuah produk orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih, lidah. Karena itulah Tuhan Yesus ingatkan kepada kita. Ini Tuhan Yesus loh, oke? Matius 12 ayat 36-37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang kamu ucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yesus ingatkan, oke? Setiap kata yang diucapkan sia-sia. Padahal
Kata sia-sia itu kita mungkin hanya ngerumpi gitu, berbicara hal yang biasa, harus dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana kalau kalimat itu engkau pakai untuk mengutuk orang, memaki orang, lebih lagi engkau harus bertanggungjawabkan. Apakah engkau sadar? Karena itulah saya tipe orang yang tidak mau banyak ngomong. Saya termasuk orang yang pendiam. Karena saya tahu ucapan saya ini bisa berdampak. Kalau nggak penting kita nggak usah ucapkan, cukup hanya Tuhan yang tahu. Ya? Karena itu di rumah pun saya orangnya agak pendiam. Bapak yang saya kasih, karena Tuhan berkata, apa yang engkau ucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Karena itu pakailah kata-kata kalimat yang baik untuk membangun, karena setiap ucapan kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu Anda tidak bisa lari menurut ucapanmu, menurut setiap kata sia-sia dipertanggungjawabkan. Oke. Kemudian bagian yang terakhir, bagian yang kelima, Sang Pencipta berkuasa atas segala makhluk ciptaannya. Kita lihat bagian ini, Tuhan bisa memakai manusia. Artinya, dia bisa memakai Elia sebagai nabi untuk melakukan banyak perkara-perkara besar dan ajaib. Menuntun bangsa Israel kembali mengenal Allah yang benar. Tuhan bisa memakai manusia, karena itu Anda jangan sombong. Kalau Anda tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain. Jadi Tuhan gak tergantung kepada engkau. Kadang-kadang kita di gereja tuh merasa punya hebat, punya kuasa. Kalau nggak ada aku, gereja ini nggak bisa maju. Begitu sombongnya. Apalagi kalau sampai ada yang menghambat hamba Tuhan. Hamba Tuhan punya ide ini, punya rencana ini, tidak didukung. Engkau bisa disingkirkan oleh Tuhan karena merintangi pekerjaan Tuhan. Karena itu, saya paling wanti-wanti kepada pengurus gereja saya. Semua program saya kalau untuk kemajuan gereja kalian harus mendukung. Kalau kalian tidak mendukung, jangan sampai Tuhan yang turun tangan. Sehingga kalau engkau tidak mau dipakai Tuhan, maka Tuhan bisa memakai orang lain. Bapak Ibu yang saya kasihi, kemudian bukan hanya manusia, lalu burung. Gagak dipakai dan dikendalikan sepenuhnya oleh Allah untuk memberi Elia makan waktu terjadi kemarau. Manusia dipakai Tuhan sudah banyak. Karena Tuhan bisa berhubungan dengan manusia. Tapi ketika hewan-hewan ciptaan dipakai oleh Tuhan untuk tujuan Tuhan, nah itu masih langka. Kita lihat bagi burung. 1 Raja-Raja 17 ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Burung gagak. Dalam dunia nyata, manusialah yang memelihara dan memberi makan kepada burung, termasuk burung-burung gagak. Betul? Coba kita lihat. 99% manusia yang pelihara burung. Manusia yang pelihara hewan. Oke? Tapi bagaimana dengan kasus Elia? Nah, kasusnya unik. Namun yang terjadi dengan Elia itu mungkin cocok dibuatkan film oleh perusahaan Walt Disney. Karena perusahaan perfilman Walt Disney ini suka mengangkat dunia flora dan dunia fauna. Banyak hewan-hewan yang diangkat. Tikus diangkat jadi film, kemudian hewan-hewan lain, anjing diangkat jadi film. Memang itu jagonya perusahaan Walt Disney. Walt Disney ini yang Donald Bebek dan lain sebagainya, itu mereka yang hidupkan. Nah, kemudian burung yang pelihara manusia itulah yang langka. Kalau dibuat film kayaknya menarik juga ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai 6 kita akan lihat poin pentingnya di sini. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Ini perkataan Tuhan di ayat yang keempat, oke? Baru janji Tuhan. Elia, engkau pergilah ke tepi sungai Kerit dan sembunyi di sana. Burung-burung gagak aku kuperintahkan untuk memberi engkau makan. Dan waktu Tuhan berkata demikian, saya tidak tahu bagaimana reaksi Elia. Gimana caranya ya? Suruh burung datang antar makanan kepada aku. Saya sebagai manusia, saya nggak pernah bisa bicara sama burung. Saya nggak tahu Elia bingung apa enggak. Tapi di sini tidak menceritakan Elia bingung atau bertanya caranya gimana Tuhan. Tidak. Kayaknya Elia itu memahami betul Sang Pencipta pasti berkuasa atas ciptaannya. Sang Pencipta pasti bisa memakai ciptaannya.
Itu saja yang Elia percaya dan yakini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Betul. Setelah Elia pergi ke Sungai Kerit dan mulai sembunyi ke sana, dan besoknya pagi-pagi datanglah segerombolan burung membawa daging dan juga membawa roti. Elia pertama kali mendapat kiriman dari burung. Pasti saya juga yakin takjub, luar biasa Tuhan yang aku layani. Sampai burung pun bisa dipakai untuk tujuan dia. Oke? Saya yakin Elia pasti terbengong-bengong. Nah, di sini memberikan satu pengajaran kepada kita. Janji Allah adalah ya dan amin. Kalau dia sudah berjanji begini, percayalah Tuhan pasti menggenapi janjinya. Walaupun bagi kita tuh nggak masuk akal. Sama juga Elia. Ketika Tuhan berjanji, aku sudah perintahkan burung-burung untuk memberi kau makan. Itu nggak masuk akal di otaknya Elia. Bagaimana masuk akal? Bagaimana burung bisa antar ke makanan kepada dia? Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, itu janjinya ya dan amin, dia akan tetapi. Karena itulah Mazmur 12 ayat 7, Raja Daud yang sering kali berhubungan dengan Tuhan juga sudah sering kali menerima janji-janji Tuhan, dan satu demi satu janji Tuhan ditepati. Makanya dia ungkapkan di Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni. Artinya tidak terkontaminasi. Kalau Tuhan berjanji, murni. Apa yang dijanjikan Tuhan? Bukan diimbangi hal lain. Bagaikan perak yang teruji. Teruji, akhirnya tidak ada suatu janji Tuhan yang tidak ditepati. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. 7 kali dimurnikan. Artinya kalau Tuhan sudah berjanji, peganglah janji Tuhan itu. Pasti Tuhan akan menggenapinya. Lihat ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan 2 kata ini. Pagi dan petang. Perhatikan pagi dan petang. Ini menentukan waktu yang kontinu. Oke? Tuhan tidak berkata sehari 2 kali. Kalau sehari 2 kali itu waktunya nggak kontinu. Bisa saja sehari 2 kali itu Elia nungguin sampai kelaparan. Betul? Tapi Elia sudah tahu jam sekian makanan pasti datang. Jadi dia tenang. Oke? Pagi dan petang. Ini menurut waktu. Sehari 2 kali burung gagak itu secara on time mengantar daging dan roti untuk dimakan oleh Elia. Perhatikan kata on time. Burung-burung itu bukan hanya 1-2 hari mengantar roti dan makan dan daging, melainkan dalam jangka waktu tahunan. Tadi saya sudah katakan terjadi kemarau 3,5 tahun. Nah, saya tidak tahu persis berapa lama Elia tinggal di tepi sungai Kerit dan berapa lama dia tinggal di rumah janda Sarfat. Karena hanya 2 tempat yang ditinggali oleh Elia. Kalau dibagi 2 berarti 1 tahun lebih, 1,7 bulan, 7 tahun. Okay? Karena itu coba Anda hitung sendiri, 3,5 tahun dibagi 2. Okay? Intinya di sana. Artinya mencapai angka tahunan setiap hari, setahun 365 hari secara rutin, pagi petang burung itu pasti datang. Okay? Nah, saya ingin memberikan satu pengajaran. Allah itu tipe yang on time. Jika burung saja bisa on time, kita manusia yang diciptakan melebihi burung tidak bisa on time, itu tanda tanya. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang jemaat ketika ke gereja? On time nggak? Seringkali kita waktu ke gereja, khotbah sudah berlangsung setengah jam, Anda baru nongol. Setelah nongol, duduk paling depan lagi. Nggak tahu, kok nggak ada perasaan seji-sejinya atau perasaan segannya gitu. Oke? Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang itu menunjukkan iman kita, menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh. Ketika engkau ingin menghadap presiden, katakanlah presiden mengundang Anda jam 10 pagi akan ketemu presiden. Anda berani datang jam 10 lewat? Saya yakin jam 10 presiden sudah datang, jam 8 engkau sudah datang.
Engkau ingin tahu dulu, engkau duduk di mana, pertemuannya di ruang mana dan sebagainya, betul? Itu bertemu presiden. Tapi kita mau bertemu presiden di atas segala presiden, tapi kita masih main-main sama Tuhan. Menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan itu, rasa hormat kita kepada Tuhan itu yang masih harus dipertajam. Jika burung-burung gagak yang diibaratkan itu sebagai karyawan atau seorang hamba Tuhan, maka seharusnya mereka pun memiliki jam kerja yang jelas dan teratur. Jika burung saja memiliki disiplin kerja yang tinggi, seharusnya manusia yang melebihi burung-burung itu punya disiplin kerja yang lebih tinggi. Kalau jam kantor, dia kerja jam kantor. Jangan kita buang waktu. Continue disiplin. Sebagai seorang Kristen, kita punya karyawan, kita harus lakukan. Katakanlah engkau punya bos, kebetulan bos engkau Kristen, satu gereja lagi. Bukan berarti engkau boleh seenaknya. Bos ya tetap bos, karyawan tetap karyawan. Bukan pakai alasan, oh bos saya itu satu gereja dengan saya, maka saya seenaknya masuk kantor. Tidak. Disiplin, jam kerja, tetap jam kerja. Ini pengajaran yang sangat penting dari burung itu. Burung gagak membawa roti dan daging. Bapak Ibu, burung gagak itu makan berbagai macam barang. Banyak jenis makanannya, tetapi ada 4 jenis makanan yang paling disukai oleh burung gagak. Yang pertama itu adalah kacang tanah. Gagak paling doyan dengan kacang tanah. Karena itu kalau dikasih kacang tanah, oh luar biasa, lahap sekali. Yang kedua adalah buah-buahan. Yang ketiga itu telur rebus. Burung gagak suka sekali dengan telur rebus. Dan yang satu lagi itu adalah daging. Dan gagak itu lebih suka daging itu yang masih mentah. Dia mungkin bisa mencicipi rasa darah dari daging tersebut. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah daging. Oke, daging. Kebanyakan burung itu pemakan biji-bijian. Nah, perhatikan di sini banyak biji-bijian dan burung sedang memakan di sana. Namun, gagak ini termasuk burung yang agak unik. Dia selain memakan buah-buahan, dia juga pemakan daging. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah begini. Apakah Allah tidak tahu bahwa burung gagak ini pemakan daging? Allah tahu nggak? Pasti tahu lah. Wah, Tuhan yang suruh gagak kok. Masa Tuhan nggak tahu gagak pemakan daging? Kalau gagak itu pemakan daging, lalu mengapa Tuhan masih tugaskan kepada gagak pergi antar daging dengan roti kepada Elia? Kenapa? Kan bisa dong memakai burung lain yang bukan pemakan daging, katakanlah burung merpati. Karena di Alkitab burung merpati juga sering dipakai Tuhan, betul? Burung merpati juga banyak disebutkan di Alkitab. Okay? Bahkan burung merpati juga punya keunikan sendiri. Burung yang paling mengerti alamat itu burung merpati. Karena dia tahu, makanya ada yang istilah merpati pos. Katakanlah Anda bawa seekor burung merpati ke Surabaya. Oke, sampai Surabaya Anda lepaskan burung merpati. Percayalah dalam sekejap. Mungkin kalau dari Surabaya ke Jakarta dia sanggup terbang 1 hari, dia terbang. Besoknya Anda sudah temukan burung itu ada di kandang Anda lagi. Anda boleh kasih tanda, pasti ketemu. Artinya burung ini jago mencari alamat. Mestinya pakai burung merpati, betul? Tapi kenapa Tuhan tidak pakai? Karena untuk ketemu Elia berarti burung gagak itu kan harus mencari alamat, betul nggak? Tapi burung merpati itu yang jago cari alamat. Nah, ada satu rahasia yang ingin Tuhan sampaikan. Kenapa dia pakai burung gagak? Padahal burung gagak pemakan daging. Kenapa Tuhan memakai burung pemakan daging untuk mengantar daging kepada Elia? Bukan memakai burung yang memakan biji-bijian atau memakan buah-buahan. Kan aman dong. Dia nggak tertarik pada daging. Hanya tugasnya mengantar aja tiap hari, betul? Nah, saya ingin menyampaikan satu rahasia kepada Anda. Burung gagak adalah pemakan daging. Seharusnya jatah tiap pagi dan petang untuk Elia habis dimakan oleh burung itu. Nangkap nggak? Nangkap nggak filosofi ini? Seharusnya daging itu habis dimakan burung sebelum sampai ke tangan Elia. Tapi daging itu utuh sampai di tangan Elia. Artinya apa? Jika berkat, yaitu kekayaan itu sudah ditentukan Allah untuk engkau, maka tidak ada yang bisa merebutnya dari engkau. Berkat itu pasti sampai kepada tangan engkau. Itu rahasia yang ingin Tuhan sampaikan melalui burung gagak itu. Artinya nggak usah khawatir.
Engkau tidak usah marah. Kalau engkau ditipu orang, berarti duit itu memang bukan untuk engkau. Oke? Tapi kalau duit itu memang untuk engkau, percayalah duit itu pasti masuk ke kantong engkau. Ini yang perlu Anda ketahui. Kita lihat 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 10. Saya akan berikan sekilas saja. 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 10. Ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Artinya adalah dari kita lahir sampai kita mati, kita itu ada di tangan Tuhan. Okay? Nah, kalau kita ada di tangan Tuhan, berarti kaya miskin kita juga ada di tangan Tuhan. Maka lihat ayat yang ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Kaya miskin. Jika berkat atau kekayaan itu diperuntukkan engkau, pasti jatuh ke tanganmu. Tapi jika berkat itu bukan untuk engkau mati-matiin berjuang, belum tentu engkau bisa dapatkan. Ayat 8, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Maksudnya itu begini. Allah itu berkuasa atas posisi dan kedudukan dalam masyarakat. Dia bisa memberikan posisi itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Memang unik sekali. Hari ini saya menjadi sekretaris umum dari sebuah sinode cukup besar. Kami punya cabang 400 lebih. Nah, pendeta-pendeta yang ada di bawah kami itu ada 600-700 orang. Okay? Dan saya diangkat sebagai sekum. Dan Bapak Ibu kan tahu, yang namanya sinode gereja untuk memilih dalam kongres, untuk menjabat ini itu perebutan kekuasaan itu luar biasa. Kadang-kala bisa pukul-pukulan, kadang-kala bisa boikot-boikotan, pakai duit bisa dapatkan kedudukan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Saya jadi sekum hanya diserahkan. Okay? Datanglah yang mendirikan sinode ini. Panatan, saya lagi cari orang untuk menangani gereja saya. Bapak mau bantu saya jadi sekum? Saya pikir ya kalau memang Tuhan percayakan kepada saya ambil. Karena itu sampai sekarang saya menjadi sekum tanpa keluarkan uang, tanpa lewat kongres, oke? Tapi Tuhan percayakan. Kebetulan sinode yang saya ikuti adalah pendirinya itu punya full power, punya hak veto, oke? Karena sinode ini memang milik dia yang dirikan. Dan dia berhak melakukan reshuffle dan sebagainya. Karena itu banyak pengurusnya mengundurkan diri sehingga kekosongan jabatan akhirnya dia serahkan supaya saya tangani. Artinya Tuhan sanggup kok. Kalau Tuhan memandang engkau layak, maka Tuhan akan mempercayakan kepada engkau untuk jabatan itu. Ayat 9. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Tuhan mengamankan daging dan roti untuk Elia dari burung gagak. Demikian juga Tuhan akan mengamankan berkat untukmu. Artinya, Tuhan bisa melindungi engkau, Tuhan bisa menjaga engkau. Jika posisi ini untuk engkau juga bisa dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa merebutnya dari tangan engkau. Ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka Ia menggunturi langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Artinya, Allah berkuasa atas posisi dan kedudukan dalam masyarakat. Dia bisa memberikan posisi itu kepada siapapun yang dikehendakinya, tapi juga bisa mencabut posisi itu dari orang tersebut. Tuhan punya otoritas. Bapak Ibu, ini satu gambar, ini masih lagi cari omset, kejar target. Banyak orang mati-matian bekerja siang malam demi mengejar berkat. Namun orang yang diperkenan dan dikasihi Tuhan, justru berkat itu yang mengejar dia. Oke, perhatikan kalimat ini. Orang itu mati-matian mengejar berkat, mati-matian bekerja supaya menjadi kaya. Tapi kalau engkau dikasihi Tuhan, engkau diperkenan Tuhan, Tuhan justru yang akan memberkati engkau tanpa berjeri lelah. Dan pengalaman dari Raja Daud, dia berkata di Mazmur 127 ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk dalam sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Anda mati-matian bangun pagi-pagi, bekerja mati-matian. Hasilnya begitu-begitu saja. Sementara orang yang satu ini tidur.
tidur pun Tuhan bisa memberikan berkat kepada dia. Artinya kaya miskin itu ada di tangan Tuhan. Contoh yang paling nyata adalah Nabi Elia. Berkat Tuhanlah yang menghampiri Elia, tanpa dia bersusah payah bekerja. Setiap pagi dan petang berkat datang. Setiap pagi dan petang burung gagak disuruh mengantarkan makan untuk Elia. Elia tinggal menunggu. Demikian pula kalau hidupmu diperkenan Tuhan, hidupmu menyenangkan Tuhan, Tuhan akan membuat berkat itu yang mengejar Anda. Berkat itu yang datang kepada Anda. Setiap pagi dan petang burung itu membawa roti dan membawa daging. Demikian pula kalau Tuhan berkenan atas hidupmu, saya ingin katakan, wah, hidupmu pasti enak. Jika ojek online, ojol, singkatannya unik juga, ojol, ojek online, sering salah alamat dan kirim pesanan, namun burung gagak tahu persis di mana harus ambil daging dan roti, harus diantar di tempat di mana Elia itu tinggal. Namanya ojol itu masih suka sering alamat. Rumah saya, tempat saya tinggal, dulu itu satu rumah cukup besar, tapi dibelah dua. Nah, sebelahnya dijual kepada orang lain, ukurannya agak kecil. Nah, saya tempatnya agak besar ini. Dan masalahnya adalah nomornya sama. Jadi, Jalan Garuda, Gang Mangga, nomor 14. Dan ternyata nomor 14 itu tidak dibuat 14A, 14B, enggak ada. Nomor 14. Dan akibatnya apa? Seringkali ojek online itu bermasalah terus. Beberapa kali loh, dia antar kiriman pesanan makanan, yang pesan tuh tetangga saya. Nah, lalu tukang ojek ketok. Saya nggak banyak tanya karena kesibukan. Setelah itu, Pak, ada kiriman alamat ini mana? Saya ngomong, oh benar. Saya lupa di tetangga saya nomor sama juga. Ya udah, makanan saya bawa masuk. Kadang-kadang setelah makanan kita makan, akhirnya diteleponin ojek, Pak, sorry, alamat salah. Lalu saya tanya istri anak saya, loh, ini bukan makanan yang kalian pesan? Enggak, kita nggak pesan. Lah, itu makanan sudah habis gimana? Ya terpaksa kita datang ke sebelah. Waduh, sorry, salah alamat. Tapi makanannya sudah kami makan. Terpaksa kita bayar ke tetangga. Itulah pusingnya kita, betul? Tapi burung gagak nggak pernah salah alamat. Setiap pagi dan petang dia pasti ambil dagingnya di mana burung gagak tahu, lalu antar di mana burung gagak tahu. Ini segerombolan burung gagak itu melakukan ekspedisi khusus untuk Elia. Bayangkan bagaimana hebatnya Tuhan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, jika berkat atau kekayaan itu disediakan untukmu, tidak usah dikejar pun akan sampai ke tanganmu. Tidak akan salah alamat dan tidak akan nyasar. Itu kebenaran yang perlu Anda pegang dari peristiwa burung gagak memberi makan kepada Elia. Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sedikit hal yang sangat menarik. Pada bulan Maret 2020, ini masa pandemi COVID, di mana ekonomi goncang. Tapi saya dipertemukan dengan sebuah yayasan kemanusiaan dari luar negeri. Nah, yayasan kemanusiaan ini memiliki dana yang cukup besar. Dia berkata, itu pun kebetulannya adalah ketua yayasan untuk Asia Pasifiknya. Kebetulan dia ada proyek di Indonesia. Dia tinggal di Singapura. Dan akhirnya waktu itu dia mau pulang ke Singapura, ternyata nggak bisa. Karena kalau dia pulang ke Singapura akan dikurung 14 hari gara-gara COVID ini. Padahal dia penduduk Singapura. Dan akhirnya tinggallah di Indonesia. Nah, selama tinggal di Indonesia, dia nginep di hotel di daerah Pluit. Di daerah Pluit, dia nginep di hotel itu mulai dari bulan Maret sampai Oktober sampai sekarang. Dia belum pernah pulang. Berapa bulan nginep di hotel. Nah, sehingga saya bisa dipertemukan dengan dia, berkenalan dengan dia, lalu dia jelaskan, oh, kita punya, bukan dia tawarkan, tapi ada orang yang menceritakan kepada saya, lalu saya menemui beliau. Saya ngomong, kita nih butuh dana untuk kegiatan pelayanan dan sebagainya, dan macam-macam lah. Akhirnya dia ngomong, oke, kami punya dana kemanusiaan. Tapi untuk bisa dapatkan dana ini, tidak boleh bicara politik dan agama. Ini murni kemanusiaan. Dan tidak memandang agama apapun. Dana ini untuk semua manusia tanpa membedakan suku, bangsa, bahasa, dan agama. Dan tidak berbicara politik. Namun untuk mendapatkan dana ini, engkau harus mencari sebuah perusahaan. Karena dana itu harus didropkan perusahaan. Karena dana itu bukan dana kecil. Nah, dana masuk ke perusahaan, lalu perusahaan itu harus mendirikan yayasan. Nah, yayasan inilah yang harus melakukan aksi kemanusiaan. Jadi alurnya begini.
Akhirnya saya mencari sebuah perusahaan. Saya ketemu perusahaan ini. Dan ternyata perusahaan ini untuk dapatkan dana itu harus melakukan TTM. Singkatan dari Tabletop Meeting. Dan biaya tabletop meetingnya juga nggak murah. 2,2 juta US dollar. Dan TTM-nya, Tabletop Meeting, itu juga bukan dilakukan di Indonesia. Bukan notaris, tapi di Singapura. Dan akhirnya, artinya perusahaan ini harus keluarkan 2,2 juta US dollar. Kalau dikurskan kurang lebih 30 miliar. 30 miliar untuk mencairkan dana kemanusiaan. Kalau untuk mencairkan saja dibutuhkan 30 miliar, dana induknya berapa besar? Dan akhirnya setelah saya tahu dana itu bisa sampai ratusan miliar, bahkan sampai triliunan, baru saya tahu, oh TTM 2,2 juta itu sebenarnya kecil. Nah, tapi bisa juga ada solusi lain. Engkau tidak usah membuat TTM, mengeluarkan dana untuk TTM, tapi engkau cukup mendapatkan semacam surat dari bank, namanya BCL, Bank Capability Letter. Kalau engkau bisa mendapatkan BCL dari bank, maka 2,2 juta ini ada bank di China yang akan menalangi dulu. Sampai dana itu keluar, maka dana itu bisa dikembalikan. Dan itu nggak mudah, Bapak Ibu. Nah, kemudian harus ada yayasan yang mendampingi perusahaan ini. Jadi perusahaan setelah mendapatkan dana ini boleh dipakai perusahaan untuk mengembangkan usahanya, tapi setelah itu harus disisihkan keuntungan sebagian, kemudian disalurkan ke kemanusiaan. Tapi ingat loh, dana ini harus dikembalikan. Jadi setelah perusahaan itu dapatkan dana ini, lalu dana ini dipakai 5 tahun, harus dikembalikan tanpa bunga. Dan enggak dipungut bunga. Nah, dikembalikan. Nah, kalau belum bisa, jadi 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Sampai suatu saat akan ditarik kembali oleh yang menyalurkan dana ini. Nah, waktu saya ketemu demikian, saya jelaskan kepada pengurus gereja saya, mereka katakan kepada saya, jangan percaya penatan, itu penipuan. Jangan percaya yang bohong-bohong ini. Ya udah, saya nggak mau banyak cerita. Kemudian saya coba jelaskan juga kepada pendeta yang lain. Oh, ini ada dana yang bisa gereja manfaatkan. Kalian mau nggak? Tapi prosedur begini-begini. Langsung mereka ngomong, Pak, jangan mimpi siang bolong. Nggak mungkin terjadi. Jangan percayalah. Nah, ya sudah. Karena saya sudah jelaskan ini nggak percaya. Sudah jelaskan ini nggak percaya. Akhirnya saya dengan tim kami berjalan sendiri. Dan akhirnya kami mendirikan sebuah yayasan. Sebenarnya kami ingin dirikan sebuah yayasan. Tapi kami melihat lebih baik kami akuisisi sebuah yayasan. Dan akhirnya kami mengakuisisi sebuah yayasan. Yaitu namanya Yayasan Servia. Yayasan ini sudah berdiri kurang lebih 30 tahun. Dan yayasan ini punya sekolah luar biasa. Dan akhirnya kami akuisisi yayasan ini. Dan yayasan inilah kami ajukan untuk mendapatkan dana itu. Nah, dari sini saya belajar satu hal. Kalau dana itu memang Tuhan mau memberikan kepada kami, percayalah suatu saat Bapak Ibu akan melihat bahwa memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai burung mengantarkan makanan, mengantarkan roti, dan juga daging, tidak menyasar ke tempat lain. Artinya kalau berkat ini, uang ini memang diperuntukkan untuk saya, untuk tim saya, untuk kami pakai untuk kemanusiaan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami dirindu untuk bisa mendirikan rumah jompo, kami rindu untuk mendirikan panti asuhan, kami rindu untuk mendirikan sekolah-sekolah, kami rindu untuk mendirikan rumah sakit, dan berbagai macam kegiatan kemanusiaan. Kalau Tuhan memang percayakan dana itu kepada kami, tapi saya sangat yakin bahwa Tuhan menghendaki hal tersebut. Karena itu, hari ini kita sudah belajar dari Elia diberi makan oleh burung gagak. Nah, nanti pertemuan yang satu lagi saya akan mengupas tentang Elia diberi makan oleh satu lagi adalah tentang burung gagaknya. Kenapa? Dari begitu banyak jenis burung, Tuhan memakai burung gagak. Kenapa nggak pakai burung-burung yang lain? Nah, ini ada hal yang sangat unik yang ingin saya gali kepada Anda. Sehingga Elia diberi makan burung gagak itu ada 4 kali pertemuan. Semoga seluruh jemaat CMC GCC dan juga GBI Double C
diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan setiap orang yang mendengar baik di Indonesia maupun di luar negeri diberikan pengertian dan juga menemukan sesuatu rahasia dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Kami sudah belajar topik ini 3 kali. Elia diberi makan oleh burung gagak, dan ada satu topik lagi yang akan kami kupas, yang akan kami sambung. Tuhan sertai kami sampai kami bisa menyelesaikan seluruh topik ini, sehingga kami memiliki pengertian yang jelas akan perikop ini, dan kami dikuatkan iman kami dibangun, sehingga kami semakin percaya, beriman, bersandar kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, pemelihara hidup kami, pelindung kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Ya Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah sana, saya ada di rumah sini, kita semua sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya pribadi dan juga semua pengurus dan jemaat di GBI WC Latumenten mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathan Jurnawan buat pelayanan firman Tuhannya hari ini Pak. Kami semua diberkati. Kami adalah hamba Tuhan yang juga memiliki perkataan yang kuasa. Hati-hati dengan perkataan kita punya kuasa. Ya, Elia adalah manusia biasa tapi dia ditolong oleh Tuhan. Dia zaman dulu ternyata saudara gojeknya pakai burung gagak, kirim makanan buat Elia. Amin ya. Kita semua diberkati Tuhan. Ya, kita akhiri ibadah kita, dan Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan di nomor rekening yang sudah tertera di layar yang ada. Dan mungkin ada yang Bapak Ibu mau mohon untuk didoakan, silakan komentar di kolom komen yang saya sengaja siapkan juga, atau live chatnya juga ada. Jadi bisa kita sambil jalan ibadah Bapak Ibu bisa minta didoakan. Masukkan pokok doanya di situ, atau WhatsApp saya, ada nomor WhatsApp saya. Karena mungkin ada yang pokok doanya mungkin pribadi, ya mungkin di WhatsApp saya. Mari kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita. Kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Di akhir ibadah kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah terima. Pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, menguatkan kami, memampukan kami. Betapa ajaibnya Engkau, bersama dengan Engkau kami melangkah, kami tetap maju. Pasti ada jalan yang terbuka bagi kami. Kemenangan demi kemenangan kami peroleh dalam kehidupan kami. Elia dipelihara oleh Tuhan, Elia ditolong oleh Tuhan, Elia dimampukan oleh Tuhan untuk berada dalam keadaan-keadaan yang mana krisis terjadi, kelaparan, terjadi kekeringan, namun Tuhan pelihara Elia. Terjadi penyembahan berhala yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak hal-hal yang mungkin diperhadapkan kepada Elia yang menakutkan, namun Elia ditolong oleh Tuhan. Kami pun umat-Mu yang selalu senantiasa siang malam berseru berharapkan pertolongan Tuhan. Kami percaya, kami pun sungguh-sungguh berdoa meminta, biarlah setiap kami yang saat ini bergumul untuk usaha kami yang saat ini bergumul untuk pekerjaan, kami yang saat ini bergumul untuk keluarga, kami yang saat ini untuk bergumul buat segala sesuatu yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Kami berdoa dan mau berdoa Bapak, kami bersama-sama bersatu hati meminta setiap permohonan doa-doa kami minta dengan iman, dengan percaya bahwa Yesus sanggup untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Kami minta dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu bagi kami Bapak. Tuhan, jika Engkau jumpai dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan yang sakit, yang lemah tubuhnya, mari Tuhan Engkau jamah dan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu saat ini berada dalam keadaan di mana mereka boleh mengalami pandemi ini dengan mengalami dampak di mana ada begitu banyak perusahaan yang mungkin mem-PHK mereka, ada begitu banyak usaha yang mungkin juga sudah mulai lesu. Kami percaya akan pertolongan-Mu, kami percaya akan pemulihan-Mu bagi kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Biarlah kami senantiasa dipelihara, ditolong dan dimampukan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Hari lepas hari kami melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat dan hebat. Tuhan tolong kami senantiasa Bapa. Berkati anak-anak-Mu, orang tua yang ada di GBI WC Latumenten, maupun orang tua yang menyaksikan kami hari ini. Tuhan tolong mereka dalam usia yang lanjut. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu selalu melimpah dalam kehidupan mereka.
makin hari makin kuasa-Mu menyertai dan menolong memberkati mereka. Kami berdoa Bapa juga dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, bangsa dan negara kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini Bapa, agar bangsa ini boleh kembali, kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang hebat bagi bangsa ini. Berkati pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Saat ini terjadi di mana Tuhan ada demo untuk menentang undang-undang hak cipta. Kami percaya Tuhan akan turut campur tangan di dalamnya. Segala roh-roh yang menyebarkan kebencian, segala roh-roh yang membuat kekacauan di bangsa ini, segala roh-roh yang melakukan propaganda yang tidak baik terhadap bangsa ini, yang mau melakukan kekacauan di bangsa ini, kami hancurkan rohnya itu, kami hancurkan spiritnya itu dalam nama Yesus. Dan biarlah bangsa ini boleh aman. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan sertai pemerintahan yang ada, sehingga kami melihat kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Berkati bangsa pilihan-Mu Israel, kami serahkan bangsa Israel juga ke dalam tangan Tuhan. Shalom bagi Israel, nyata kuasa Tuhan, nyata pertolongan Tuhan, nyata mujizat Tuhan juga bagi Israel. Kami semua yang ada saat ini, kami menyerahkan hidup kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, orang tua kami, kakak adik kami, sanak saudara kami, famili kami, di mana kami pun semua. Lingkupi kami Bapa dengan hadirat-Mu selalu. Jauhkan kami dari segala bakteri, virus apapun dalam kehidupan ini. Wabah virus corona ini kami boleh diproteksi semua umat Tuhan, jemaat Tuhan, semua kami dikuduskan, kami diproteksi dengan luar biasa dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan, dan mari kita kembali melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus biarlah tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami juga teringat buat bagi anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan memberi, mereka memberi dengan sukacita, mereka memberi dengan iman. Dalam nama Yesus berkat Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua. Amin.